Nah, minggu depan kita kuis ya. Kalau belum siap minggu depan, minggu depannya lagi. Nanti dipilih aja mana mau. Ya, tapi kita harus sekali kuis ya. Oke. Nah, saya harap kalian ngikuti ya apa pembicaraan kita pada materi kita yang sudah saya sampaikan gitu. Nanti saya usahakan ada satu satu periode 1 hari gitu ya kita latihan soal mulai dari agregat planning ya, kemudian EOQ ya, independent, demand, kemudian dependent, kemudian hari ini saya akan fokus kepada satu pembahasan. Mungkin saya melenceng dari silabus ya, karena saya baru ingat kalau yang pembahasan kualitas itu kan sebenarnya ada kasusnya. Saya belum kasih tuh kasusnya ya, saya apa namanya belum sampaikan kasusnya ya. Jadi kita akan bahas pembahasan itu ya pada kesempatan ini ya. Jadi adalah hari ini kita bahas mengenai maintenance dan reliability ya, chapter 17 ya. Jadi chapter 17 ya. Oke, chapter 17. Oke ya, baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya langsung ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya ini ya. Mudah-mudahan meskipun online kalian bisa apa namanya? Bisa paham ya. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah ada satu lagi chapter ya, satu topik lagi di dalam operations management ya, dan kita masukkan dalam satu materi pembahasan kita yaitu maintenance dan reliability. Ya, jadi ini kegiatan maintenance sih kalau kita artikan adalah kegiatan pemeliharaan ya atau perawatan ya. Jadi saya off cam ya. Jadi maintenance dan reliability. Maintenance ini adalah perawatan atau pemeliharaan ya. Dan biasanya ya eh, ini ada di apa namanya perusahaan-perusahaan ya yang memang menitik beratkan kegiatan maintenance ini ya di dalam maintenance peralatan, fasilitas operasi mereka gitu ya. Kemudian alat-alat mereka ya, mesin yang mereka gunakan ya, fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan mendukung proses produksi itu gitu ya. Nah, itu kenapa maintenance ini menjadi penting ya? Karena kita ingin menjaga yang namanya reliability, kehandalan. Ya, kehandalan siapa? Kehandalan semua fasilitas operasi yang kita pakai. Katakanlah misalkan ya, sebuah perusahaan manufaktur memiliki mesin-mesin produksinya. Ya, mesin-mesin ini kan harus beroperasi, harus dapat dioperasikan ya dengan kehandalan yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi dia punya reliability atau suatu kehandalan ya yang harus dipenuhi oleh mesin-mesin tersebut. Nah, mesin ini kan dipakai terus. Kamu kalau misalkan punya motor aja, naik motor aja, motor kamu kan dipakai terus gitu ya untuk berkegiatan setiap hari gitu. Pasti kamu kan harus ada ke bengkelnya, ya kan? Kamu harus memeriksa mesin kamu, ya, mesin motor kamu atau mobil, ya, yang naik mobil. Jadi ada secara berkala kamu melakukan pengecekan atau pengecekan apa kendaraan kamu ini ke bengkel, ya. Atau hanya sekedar misalkan kamu secara rutin berkala melakukan yang namanya ganti oli, gitu kan? Dia setiap 5.000 kilometer per 5.000 kilometer atau per 10.000 ya oli filter semua diganti gitu ya. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menjaga agar ya kendaraan yang kamu pakai ini punya kehandalan yang masih bagus, yang masih sesuai dengan yang awal meskipun sudah digunakan gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang rusak-rusak diganti ya. Sebelum dia mesin benar-benar katakanlah motor kamu itu breakdown, nggak udah rusak mogok di jalan. Nah, kamu bisa bayangkan kalau kondisi seperti motor, ya kamu punya motor dan kemudian kamu nggak maintain, kamu nggak rawat tuh motor kamu,
tiba-tiba lagi kamu mau pergi ke kantor penting, ditunggu rapat, motor kamu mogok di tengah jalan, ya kan? Karena kan nggak kamu periksa secara berkala. Ya, ada parts di dalam motor kamu yang rusak, yang mengakibatkan motor itu secara keseluruhan nggak bisa kamu pakai. Itulah yang terjadi di organisasi, di perusahaan. Ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi ini seringkali ya, ini pada level yang sudah apa namanya major ya, kesalahan yang sudah fatal itu apabila apa suatu pabrik itu bisa tidak beroperasi, breakdown ya, shutdown. Breakdown itu mati gitu ya mesinnya dan akhirnya pabriknya shutdown, berhenti. Ya namanya unplanned shutdown. Shutdown yang tidak direncanakan. Karena shutdown yang direncanakan ada. Misalkan overhaul. Ya seperti turun overhaul itu adalah pengecekan yang besar-besaran di mana pabrik itu dimatikan ya sengaja, misalkan Pertamina kilang, mematikan kilangnya dalam periode overhaul. Jadi di kilang dia diberhentikan operasinya, di proses berhenti itu dicek semuanya. Itu namanya planned shutdown. Shutdown tapi direncanakan. Tapi kalau unplanned shutdown ya yang terjadi itu bagaimana dengan kerugian yang terjadi di perusahaan? Dalam hitungan kertas pada periode itu harusnya dia beroperasi, menghasilkan output ya, tetapi yang terjadi mesinnya breakdown, mati ya, kemudian nggak bisa dipakai, sedangkan proses-proses terganggu, proses-proses selanjutnya terganggu ya, pabriknya nggak bisa dioperasikan ya, perhitungan kerugian yang terjadi akibat kerugian itu berapa banyak ya. Saya pernah interview klien saya, satu perusahaan manufacturing, saya tanya, Pak, kalau pabrik Bapak ini nggak beroperasi karena misalkan terjadi kerusakan peralatan dan kemudian terjadi namanya unplanned shutdown, ya nggak direncanakan, berapa kerugian Bapak ini satu hari? Saya bilang. Itu angkanya luar biasa fantastis, ya ada sekitar 1,5 sampai 3 miliar harus ditanggung oleh perusahaan akibat pabrik itu tidak bisa beroperasi dalam satu hari. Ya, kamu bisa bayangkan kalau kerugian itu terakumulasi gitu ya, dalam periode panjang itu kita bisa akumulasikan, maka berapa sebenarnya kerugian perusahaan. Itulah sebenarnya salah satu fungsi di dalam operations management, yaitu di chapter 17, itu bercerita mengenai maintenance dan reliability. Ya, nah ini kita pelajari, ya kita pelajari masuk dalam topik pembahasan kita. Ya, kalau kamu perhatikan, materi ini memang nggak banyak, tetapi dalam perhitungan kalau di level S1 ini kan seperti kalian ini ya belajar, ini banyak sekali tools-tools, technical tools yang perlu dikuasai. Jadi chapter 17 ini sama, kalian mempelajari konsepnya plus nanti dapat soal ya, dapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan teknis gitu. Jadi ya sama ya, saya senantiasa bilang di paruh 2 ini tantangannya besar ya karena topik-topiknya itu adalah topik-topik yang kuantitatifnya relatif dominan ya. Kalau kualitatif itu kan bisa kita mereka-reka ya jawabannya ya. Tapi kalau kuantitatif itu sepanjang kita nggak pernah belajar itu nggak bisa kita gitu ya. Jadi di chapter 17 pun begitu. Meskipun di sini banyak kualitatif, tapi kita nanti akan belajar kuantitatif walaupun sederhana ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan belajar ya. Pertama pentingnya secara strategis ya maintenance dan reliability ini. Kemudian pengertian reliability, maintenance, dan total productive maintenance. Ini contoh ya pembangkit tenaga listrik ya, pabrik ya. Jadi kalau kita lihat ini contoh bagaimana kita bisa lihat ya bahwa setiap pabrik ini setiap tahun ya mematikan pabriknya ya, mematikan pabriknya selama 1 sampai 3 ya di offline dimatikan untuk kegiatan maintenance. Nah, ini kan ya, ini ada suatu pabrik ya. Kemudian pabrik ini ya
pembangkit listrik ya. Jadi suatu pabrik yang pembangkit listrik ini dimatikan dalam 1 tahun itu 1 sampai 3 minggu untuk kegiatan maintenance ya. Jadi dicek ya, pembangkit listrik ini dicek semua peralatannya ya agar tidak terjadi kegagalan di dalam proses operasinya. Nah, setiap 3 tahun sekali ya, setiap pabrik ini dimatikan 6 sampai 8 minggu. Kalau tadi kan 1 sampai 3 minggu ya untuk cek. Nah, tapi ada dalam 3 tahun sekali ini di dimatikannya ya, diberhentikan kegiatan operasinya 6 sampai 8 minggu untuk melakukan namanya complete overhaul dan turbine inspection. Jadi overhaul ini kayak kalau kita bahasanya adalah turun mesin ya. Jadi pemeliharaan yang besar-besaran mengganti parts-parts yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Karena kalau tidak diganti maka risikonya itu terlalu besar ya, bahwa pabrik ini bisa shutdown sewaktu-waktu gitu loh. Karena peralatannya udah berada di umurnya harus diganti gitu ya. Nah, ternyata waktu mereka melakukan overhaul ini ya, itu dia membutuhkan 1.800 tas. Jadi setelah di breakdown tuh ya, kalau kegiatan pengecekan secara keseluruhan yang 3 tahun sekali tadi, pabrik pembangkit listrik ini, maka dia membutuhkan 1.800 jenis pekerjaan tas. Dan dengan tas itu dikerjakan oleh 72.000 labor hours. Jadi jam tenaga, jam SDM yang dipakai itu ada 72.000 jam kerja. Nah ya, kemudian kita bisa lihat di sini ya, apa yang terjadi dampak kalau tidak terjadi tidak dilakukan maintenance. Ini tadi setiap hari plant itu shutdown, maka harus mengeluarkan biaya 110.000 US dollar. Berapa tuh? Ya kan, berapa miliar itu coba. Nah kan, nah kalau mati itu ya, setiap hari. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini preventive maintenance, maka mereka melakukan namanya preventive maintenance. Jadi sebelum terjadi kerusakan, mereka ngecek peralatan-peralatan itu. Dia ngambil contoh, dia ngecek peralatan namanya crack rotor blade. Ya. Nih, dia ngecek nih ya, satu alat ini. Di mana kalau alat ini rusak, nah ya, maka ya kerusakan kalau alat ini rusak maka dia bisa mengganggu ya, merusak suatu peralatan yang senilai 27 million. Coba. Jadi crack rotor blade ini ada di suatu equipment ya, dan kalau misalkan ditemukan crack rotor blade ini ternyata rusak, dia akan mengganggu performance equipment ini ya, merusak equipment ini yang tadinya bagus karena rotor blade-nya rusak, dia menggerus performance equipment, di mana equipment ini harganya 27 million. Nah, coba ya. Jadi ini bukan persoalan yang main-main di Orlando Utilities Commission ini ya. Jadi ini menjadi salah satu isu di perusahaan ini, bagaimana mereka bisa menjaga kehandalan dari pabrik mereka untuk bisa beroperasi sehingga mampu menghasilkan target produksi yang sudah disepakati, direncanakan ya. Dan kemudian untuk dalam rangka itu mereka melakukan kegiatan pemeliharaan atau perawatan terhadap seluruh fasilitas operasinya. Tetapi pemeliharaan dan perawatan itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka mereka harus mempunyai strategi bagaimana perawatan dan pemeliharaan yang mampu menghasilkan kehandalan, tetapi ya di satu sisi mampu menjaga biaya seefisien mungkin. Gitu ya. Jadi tantangannya di dalam operations management untuk maintenance dan reliability adalah bagaimana fungsi maintenance dan reliability ini bisa efektif ya kita lakukan, tetapi efektif itu artinya semua kehandalan fasilitas bisa terjaga, tapi dengan strategi bagaimana kita bisa efisien melakukan itu. Gitu, karena biaya maintenance itu nggak murah. Ya, kalau suatu perusahaan itu katakanlah ya
Ini banyak ya kejadian di kasus, misalkan saya kajian atau konsultasi ya di perusahaan-perusahaan manufacturing. Kan perusahaan ini kan harus meningkatkan competitiveness-nya. Kemudian tantangan perusahaan itu adalah bagaimana mereka menurunkan cost ya, production cost-nya gitulah ya, production cost-nya, biaya operasinya. Karena kalau biaya itu turun ya, maka mereka bisa menekan price ya. Menekan price itu tujuannya akan punya price yang kompetitif ya kan, bisa berdaya saing. Price ini kalau mau ditekan tanpa ada penurunan biaya itu mustahil karena yang dikorbankan adalah margin. Kalau margin ini udah dikorbankan, maka perusahaan ini bisa nggak sustain. Ya, kalau kamu tuh punya perusahaan, kemudian kamu menjaga nih price-nya bisa biar bisa kompetitif. Kamu ikutin nih price di market, tapi biaya kamu tuh nggak kamu turunin. Yang kamu korbankan adalah marginmu, keuntunganmu. Kan kamu nggak sustain. Tadinya marginnya bisa 40% karena kamu nggak bisa naikin harga. Sehingga margin kamu itu tinggal katakanlah 20%. Lama-lama tinggal 10%. Habis. Ya, dan kamu nggak bisa pakai margin itu untuk berinvestasi, ya, untuk mengembangkan bisnismu. Akibatnya apa? Bisnisnya jalan di tempat. Kan gitu ya, yang bolak-balik saya selalu utarakan. Nah, dalam kegiatan salah satu hal yang dilakukan perusahaan dalam melakukan efisiensi terkait dengan biaya operasi mereka adalah banyak porsi-porsi maintenance cost ya yang harus ditanggung perusahaan. Apalagi kalau perusahaan itu berbasis seperti manufacturing, mereka punya pabrik dan lain-lain, itu maintenance cost-nya itu mendominasi terkait dengan biaya mereka. Maka salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat efisiensi itu terkadang adalah bagaimana kamu menurunkan ya prevent maintenance cost-mu gitu. Nah, itu tantangannya di dalam operations management. Ya, kita butuh suatu strategi. Gitu ya. Oke, kita akan belajar ya satu-satu di sini. Maka objektif dari maintenance dan reliability adalah untuk memaintain capability of the system. Ya, jadi kalau kamu punya pabrik plant itu dianggap suatu sistem, maka objektif kamu melakukan maintenance di pabrik Ya belum. itu adalah Kamu mau mindahin apa foto? Foto mah nggak bisa di-copy ke kan, Kak? Lihat. Kalau kita lihat ya bagaimana kita memaintain ya dengan maintenance dan reliability adalah memaintain capability, kemampuan dari sistem. Kalau kamu punya pabrik berarti sistem operasi pabrik itu harus bisa berjalan gitu. Ya, itu disebut sebagai suatu sistem. Sistem itu adalah kumpulan ya dari fasilitas-fasilitas yang saling terkoneksi ya untuk menghasilkan suatu output gitu ya. Kurang lebih kalau misalkan sistem sistem pendinginan ya, sistem di pabrik gitu ya, sistem manufacturing pabrik gitu kan, sistem kan kumpulan dari peralatan-peralatan yang dipakai atau mesin-mesin yang digunakan membentuk suatu sistem ya di dalam operasi kita. Nah, karena kalau terjadi kegagalan, ada beberapa efek yang bisa dialami perusahaan. Yang pertama adalah dari sisi aspek operation. Operationnya terganggu. Ya, kalau kamu lihat ya, kalau tadi saya contohkan ya, ada satu pabrik yang kemudian dia tidak bisa beroperasi dalam satu hari, dia rugi sekian miliar. Itu kenapa? Ya, kenapa? Karena operation terganggu ini bukan hanya sekedar masalah kita profitability kita bisa turun ya, kemudian revenue kita bisa kena impact. Itu adalah masalah operation ini adalah masalah kompleks yang akan terjadi. Kamu bayangkan kalau hari ini kamu sudah schedulekan di dalam scheduling, di dalam penjadwalan operasi akan mengerjakan pekerjaan 1 sampai 100. Tiba-tiba nggak bisa diselesaikan, padahal besok tuh udah jadwal yang lain. Iya kan? Berarti dalam aspek operation ini menimbulkan chaos, kekacauan. Nah, kekacauan, jadwal kamu terganggu, terus pengadaan bahan baku kamu timbul yang satu stock out, yang satu overstock, biaya lagi nambah, ya kan? Nah, ini yang kemudian belum lagi penjadwalan tenaga kerja, ya kan? Penambahan tenaga kerja dengan overtime, timbul masalah-masalah di dalam operation. Tentu impact-nya ke profitability, karena kamu tidak bisa menghasilkan sejumlah produk pada waktu yang sudah direncanakan. Reputasi ini yang ditakutkan. Penjadwalan kamu terganggu. Janji kamu ke klien bisa terhambat. Ya kan? Masalah reputation.
Ya, reputation ini juga di-trigger dengan namanya customer satisfaction, kepuasan dari customer. Ya kan? Terus belum lagi kita punya investasi ya di pabrik dan equipment kita. Dalam hitungan angka-angka balik modal di dalam investasinya sekian dengan asumsi umur pabrik itu adalah sekian ya, masa kerjanya sekian dan lain-lain dan lain. Tapi seringkali pada saat skenario sudah diimplementasi, pabrik ini nggak bisa kita pakai. Ya, apa yang terjadi? Ya, ada investasi yang terhambat, tertunda pengembaliannya, ya kan? Nah, kemudian beberapa hal lagi ya yang kita bisa rasakan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari itu semua, maka perusahaan melakukan namanya maintenance. Maintenance adalah all activity, seluruh aktivitas yang terinvolve, yang tergabung di dalam suatu proses untuk memaintain capability dari suatu sistem. Jadi kalau kamu apapun kegiatan kamu yang bertujuan untuk menjaga kapabilitas dari suatu sistem yang ada di operasi kamu, maka itu adalah part of dari maintenance activities, ya. Kalau maintenance ini adalah aktivitasnya, maka output dari maintenance itu adalah reliability. Ya, jadi reliability ini adalah output dari maintenance. Reliability ini diterjemahkan adalah probability bahwa semua mesin part or product will function properly. Jadi berapa sebenarnya probability bahwa suatu mesin atau suatu part ya di dalam produksi ini akan berfungsi dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah misalkan kamu punya reliability 90%. Berarti 90% dari waktu operasi kamu itu berjalan bagus, 10%-nya lagi kehandalannya nggak terjaga. Ya, jadi dia bisa aja breakdown 10% ya dari sekian waktu. Nah, kan orang nggak mau kalau reliability itu maunya adalah semakin besar semakin senang orang. Ya, jadi katakanlah reliability-nya 100% gitu. Berarti 100%-nya apa? Nggak pernah breakdown. Ya, pada saat mau dipakai, ini semua bisa dilakukan. Ya, jadi kalau begitu apa yang kita bisa lakukan ya di dalam hal ini gitu ya. Maka ada beberapa strategi yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah reliability. Dari kehandalan yang kita ingin dapatkan, maka bagaimana agar probability bahwa fasilitas operasi kita ini ya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Maka hal yang pertama kita lakukan itu ada tekniknya. Yang pertama adalah improving individual component. Gini, yang tadi saya sebut sebagai suatu sistem di dalam fasilitas operasi itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait bekerja sama. Contoh ya, misalkan kalau kamu sistem ini katakanlah suatu motor ya, motor yang kamu pakai itu adalah suatu sistem kita sebut. Maka motor ini kan terdiri dari komponen-komponen ya. Ada sistem pengereman, itu aja sistem yang besar bisa kita breakdown menjadi sistem yang lebih kecil. Misalkan sistem permesinannya, sistem pengeremannya, ya kan, sistem pendinginannya, ya. Nah, begitu sistem ini juga dikupas lagi di dalamnya, dia memiliki yang namanya komponen-komponen pembentuk sistem itu. Maka kalau kita ingin sistemnya itu punya probability kehandalan yang besar, maka solusinya adalah yang pertama, kamu membuat individual komponen ini punya kehandalan yang tinggi. Iyalah, betul kan? Jadi kalau kamu nggak mau mesin pabrik kamu rusak, kamu mau semua alat-alat yang ada di pabrik itu punya kehandalan yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah providing redundancy. Kita punya backup, provide backup. Bayangkan ya kalau misalkan kamu punya motor satu, motor itu mau dipakai rusak, kamu nggak bisa jalan, ya kan, nggak bisa pakai. Tapi kamu punya backup, redundancy itu backup. Kamu punya motor dua, kalau satu rusak, kamu bisa pakai yang lain. Sehingga terjadi kehandalan, reliability. Pada waktu yang dibutuhkan, kamu tetap bisa pakai motor. Meskipun kamu berganti dengan backup-nya. Tetapi backup ini akan membuat ya reliability system itu menjadi lebih tinggi. Makanya nggak salah kalau di perusahaan-perusahaan
ada mesin-mesin yang kritikal ya, yang nggak boleh sama sekali rusak. Mereka punya persediaannya, punya stoknya untuk menggantikan apabila mesin itu rusak. Ini yang kita sebut sebagai taktik nomor 2, yaitu providing redundancy, ya, backup, ya. Kemudian taktik untuk kegiatan maintenance-nya sendiri apa? Ya, yang pertama adalah maintenance ini diberikan satu taktik. Yang pertama adalah mengimplementasikan atau meningkatkan yang namanya preventive maintenance. Preventif itu apa? Pencegahan. Ya, kenapa kamu rela bawa motor kamu setiap 5.000 km ke bengkel? Kan nggak rusak, ngapain ditaruh ke bengkel? Kenapa olinya diganti? Gitu kan? Nah, ganti oli, segala sesuatu aktivitas sebelum terjadi kerusakan itu namanya preventive maintenance. Ya, pemeliharaan secara preventif untuk mencegah terjadinya breakdown, kerusakan. Ya, jadi disarankan di dalam operations management ini adalah maintenance itu mampu mengimplementasikan atau mengimprove, ya, meningkatkan kemampuan preventive maintenance-nya. Yang kedua adalah increasing, kamu meningkatkan repair capability, kemampuan kamu untuk perbaikan or speed-nya. Kalau atas kan preventive maintenance ya, kalau bawah ini adalah udah terjadi breakdown, rusak. Misalkan kamu punya mesin rusak, terus kamu kan kalau rusak ini kan dibenerin, diperbaiki. Nah, kamu usahakan punya suatu strategi bagaimana perbaikan ini, repair ini punya kecepatan yang tinggi. Ya, jadi kehandalan, kapabilitas di dalam kegiatan repair. Jadi kalaupun rusak nggak lama-lama kamu perbaikannya. Kira-kira gitu, ya. Ntar kamu baca lagi ya. Nah, kemudian di dalam maintenance management, manajemen perawatan ini, sebenarnya apa hasil yang mau kita capai? Ya, result yang mau kita capai dengan kita melakukan manajemen pemeliharaan itu adalah mereduce variability. Kamu kalau punya mesin, maunya kan mesin itu standar ya, menghasilkan output yang standar. Tapi kalau mesin itu udah soak, ya udah jelek, ya kadangkala output yang dihasilkan itu nggak standar lagi, udah kemana-mana. Kenapa? Karena fasilitasnya udah nggak mumpuni, udah banyak mencengnya. Ya, artinya kita mengharapkan namanya variability ini bisa direduce karena kita mau adanya suatu output yang standar. Ya, kalau misalkan saya ambil contoh, saya misalkan pakai bikin kue, pakai mixer. Mixer saya ini yang satu mixer jadul, yang satu mixer yang baru. Ya, ini kan kecepatannya ya itu berbeda sehingga nanti kue yang saya hasilkan ini bisa berbeda karena apa? Karena mesin yang saya gunakan ini punya variability. Yang satu oke banget, yang satu di bawah standar speknya. Ya, kenapa di bawah speknya? Karena nggak pernah dirawat, nggak pernah diganti partsnya. Jadi lama-lama dia nurun kinerjanya. Kalau nurun kinerjanya, dia menghasilkan output yang nggak sesuai standar, sehingga output kita itu akan terjadi variability yang tinggi. Nah, gitu ceritanya. Ya, kemudian kita mereduce inventory. Kalau kamu nggak melakukan perawatan, kamu memikir, oh ya udah nanti kalau misalkan rusak ya udah kita pakai aja persediaan kita punya finish good, persediaan untuk finish good ya produk akhir kita. Kalau pabrik kita nggak operasi ya udah kamu kan masih aman, masih punya tuh stoknya untuk produk akhirnya. Semau sejauh mana kamu punya inventory, gitu ya kan? Waktu kita bicara persediaan kan biaya-biaya persediaan ini cukup banyak. Ya, apakah kamu akan pakai ya strategi persediaan untuk kamu gunakan dengan alasan bahwa sebenarnya kamu membolehkan terjadinya kerusakan peralatan dan mengakibatkan mereka tidak bisa beroperasi sesuai dengan apa yang direncanakan, gitu kan? Yang ketiga adalah improve quality, ini saya pikir sama ya dengan variability tadi. Kemudian adalah improve capacity. Ya, seringkali perusahaan mengatakan kapasitasnya berapa sih? 1.000. Ya, kemudian kamu beroperasi seberapa sih sebesar kapasitas? Tapi ternyata kenyataannya gimana? 1.000 nggak? Nggak, jarang sekali 1.000. Kenapa jarang? Karena mesinnya sering rusaknya. Jadi harusnya kita produksi malah nggak bisa. Nah, jadi adanya improve capacity. Kemudian protecting investment in plant and equipment. Ya, jadi kalau kamu udah investasi di pabrik dan peralatan kamu kan menjaga ya payback periodnya, ya kan, betul kan? Kamu menjaga
keuntungan investasi kamu itu sebenarnya adalah dengan memastikan bahwa ya dalam periode perhitungan kamu itu memang bisa terrealisasi, bahwa kamu bisa menghasilkan output sesuai dengan apa yang kamu rencanakan pada saat kamu melakukan kajian investasi itu, gitu ya. Itu resultnya. Terus caranya gimana? Caranya ada dua. Ya, pertama adalah employee involvement. Jadi yang namanya memanage persediaan itu, memanage maintenance itu adalah yang pertama adalah strategi namanya employee involvement. Employee involvement ini adalah keterlibatan seluruh employee di dalam kegiatan maintenance. Ya, perusahaan kalau melakukan kegiatan maintenance, ya itu seefisien mungkin. Mungkin mereka punya tenaga maintenance-nya ya, si mekaniknya ini nggak bisa banyak. Karena kalau banyak mereka harus gaji orang berapa banyak untuk bisa menjaga peralatan-peralatan itu. Akibatnya yang mereka lakukan adalah mereka membatasi jumlah tenaga kerja ya di unit maintenance ini. Padahal volume aktivitas untuk maintenance ini kan nggak bisa dibatasin gitu ya, artinya tetap harus dijalankan ya. Maka yang terjadi itu adalah ya mereka menerapkan namanya autonomous maintenance. Autonomous maintenance itu adalah kegiatan maintenance ya, beberapa aktivitas maintenance yang dilakukan oleh personel mekanik, non maintenance. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan operator ya, operator di pabrik. Operator di pabrik ya, katakanlah saya ambil contoh ya, autonomous maintenance ini misalkan suatu operator di pabrik. Operator di pabrik ini kan dia menjalankan pabrik tersebut ya, mengerjakan mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut, ya kan? Nah, salah satu tugas mereka itu adalah mereka diberikan ya kemampuan untuk melakukan aktivitas maintenance ya yang minor. Misalkan mereka ngecek nih peralatan-peralatan yang di pabrik mereka bisa tahu, oh ini kondisi peralatannya kondisinya bagus apa enggak. Ya, mereka bisa tahu. Ya, dari mana mereka dilatih? Ya, mereka dilatih untuk tahu kondisi peralatan-peralatan itu, gitu ya. Kemudian sehingga beberapa aktivitas maintenance ini dilakukan oleh personel yang non maintenance. Tapi mereka berpartner dengan maintenance personel, misalkan mereka kerjasama ya, ada parts-parts yang dilakukan oleh orang-orang yang non maintenance ini untuk dilakukan. Tetapi ini membutuhkan namanya skill training, ya pelatihan skill-skill tertentu. Dan kemudian butuh yang namanya reward system, ya sistem reward yang bisa menggugah orang personel yang non maintenance ini untuk bekerja sama dengan bagian maintenance agar bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sehingga bisa menjamin kapabilitas atau kualitas dari pabrik, dari fasilitas operasi mereka. Harus ada reward karena kalau enggak mana mau orang ditambahin kerjaan tapi rewardnya enggak ada. Ya, ini yang dilakukan contohnya oleh Bluebird. Ya, di Bluebird mereka melakukan yang namanya employee involvement dengan cara bahwa supir-supir mereka itu dibekali dengan training-training tentang kemampuan ya menilai kinerja dari mobil. Jadi mereka dilatih tuh beberapa skill ya untuk kegiatan maintenance terkait dengan perbengkelan mobil. Kenapa? Mereka nggak bisa ngandalin maintenance ini ke personil maintenance mereka karena itu costly. Jadi mereka memberikan pengetahuan ini dibebankan sebagian ke drivernya. Jadi driver itu tahu loh kalau misalkan kondisi mobil yang seperti ini berarti apa yang harus dilakukan. Kayak begini apa yang bisa mereka melakukan secara mandiri, mana yang harus mereka bawa ke bengkelnya. Semua mereka tahu tahapan-tahapannya dan kondisi mobil mereka. Ya itu yang namanya implementasi dari employee involvement. Ya. Reward system dan employee empowerment, pemberdayaan employee. Jadi orang-orang yang non maintenance unit ini diberdayakan ya, diberikan job tambahan ya, kemudian dipercaya untuk melakukan itu, diberikan reward, diberikan pelatihan.
sehingga mereka percaya diri untuk melakukan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah continuous improvement. Ya, mereka melakukan perbaikan secara kontinu. Nah, itu yang strategi pertama. Strategi kedua di maintenance management adalah yang kita sebut sebagai maintenance dan reliability prosedur. Jadi, yang namanya maintenance ini harus punya prosedur. Nggak ada perusahaan yang bilang saya bisa melakukan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien kalau dia nggak punya prosedur. Ya, nggak ada. Jadi, salah satu strategi yang mereka harus lakukan itu adalah meng-create, ya, membuat suatu prosedur untuk kegiatan maintenance. Kapan perbaikan ini dilakukan, ya, aktivitas apa yang dilakukan, berapa kali, berapa selang waktunya, ya, siapa yang melakukan, ya. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian teknisnya, ya. Bagian teknis dari chapter ini adalah menghitung reliability, kehandalan suatu sistem. Ya, jadi nanti kalian diminta untuk menghitung berapa sih reliability sistem ini. Nah, gitu. Ya, itu harus bisa. Ya, kalian menghitung namanya kehandalan suatu sistem. Dengan mengasumsikan kita punya namanya independent komponen, artinya setiap komponen ini independen, tidak bergantung performance-nya dari komponen lain, maka sistem reliability-nya itu akan menghasilkan formula RS sama dengan R1 kali R2 kali R3 titik-titik kali sampai dengan Rn. Ya, jadi ambil contoh misalkan, kamu punya, ini contoh, kamu punya sistem, ya, reliability-nya dalam sistem ini ada station yang saling terkait. Ada 3 station di sini ya. Station 1, station 2, station 3. Ya. Dengan pola seperti ini, maka kita mau hitung. Ya. Kalau keseluruhan station ini membentuk suatu sistem, katakanlah sistem produksi, produk XYZ, ya. Lewatin station 1, lewatin station 2, lewatin station 3. Maka kita bisa mengestimasi berapa sebenarnya reliability dari suatu proses ini, gitu loh. Sistem ini atau proses secara keseluruhan ini berapa sih reliability kehandalannya? Kalau di workstation 1 dia punya reliability 0,9. Di session 2 dia punya reliability 0,8. Ya, di session 3 dia punya reliability 0,99. Pertanyaannya, berapa reliability dari sistem? Nah, kalau kamu berlaku seperti seri seperti ini, maka reliability system adalah dengan mengalihkannya, ya. Jadi RS sama dengan S1 kali R2 kali R3. Bayangkan kalau kita punya session 1 punya reliability 90%, R2 80%, R3 99%, secara sistem ini hanya punya reliability 71,3%. Makanya kenapa tadi salah satu taktik yang muncul adalah kamu harus meningkatkan reliability dari individual komponen. Jadi kalau work center 1, 2, dan 3 ini kamu tingkatkan reliability-nya, otomatis reliability secara sistemnya itu akan meningkat. Gitu. Ya. Itu hitungan kita ya, yang pertama. Kemudian kamu juga bisa menghitung di sini namanya mean time between failure. Mean time between failure ini adalah selang waktu antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya. Ini salah satu indikator hitungan ya untuk melihat performance dari maintenance-mu. Jadi reliability kehandalanmu itu salah satu ukurannya adalah mean time between failure. Mean time between failure ini adalah rata-rata selang kerusakan antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya. Saya ambil contoh ya, misalkan. Misalkan sekarang rusak nih alatnya, ya, rusak di tanggal 1. Kemudian kerusakan berikutnya di tanggal 21. Berarti kan ada selang waktu antara 1 dan 21. Itu kamu catat. Kerusakan berikutnya adalah di tanggal, misalkan tanggal 2 bulan lagi. Ya, berarti ada antara selang waktu kerusakan kedua dengan ketiga adalah sekian. Nah, itu di rata-rata. Itulah namanya MTBF. Nah, gitu ya. Jadi MTBF ini adalah mean time between failure. Rata-rata waktu antar kerusakan.
Kerusakan 1 dengan 2 hitung waktunya, 2 dengan 3 hitung waktunya, 3 dengan 4 hitung waktunya di rata-rata. Nah, itulah MTBF ya. Ini ada perhitungannya cara ngambilnya. Ya. Kamu lihat di sini. Saya bentar ya izin minum ya. Bentar. Oke, misalkan ya kamu punya 20 AC gitu ya. Ya. Yang 20 AC ini diproyeksikan akan bisa dipakai dalam waktu 1000 jam. Tahu-tahu dari 20 ini satu fail setelah dipakai 200 jam dan satu lagi fail setelah dipakai 600 jam. Teorinya 20 AC ini sebenarnya harusnya bisa digunakan dalam waktu 1000 jam. Berarti kan yang failed ada 2 ya. Betul nggak? Ada 2 dari 20 ya. Nah, ini kita bisa sebut failure rate. Persentasenya dari unitnya. 2 per 20 kali 100%. Berarti 10% unit itu failure. Ya, rusak. Ya, failure rate. Ya, number of failure dibagi number of unit tested. Ya. Kemudian ada FRN. Number of failures dibagi number of unit hours of operating time. Ya, berarti dia 2. Ya, 2. Ini kan number of failure-nya 2 ya, 2 unit ya, dibagi. Kan kalau dia punya 20 itu kan harusnya beroperasi 1000, berarti jam kerjanya keseluruhan kan ada 20.000 ya. Tapi 20.000 ini dikurang dengan 1.200. Ya, 1.200 dari mana? Ya, 200 itu yang sisanya, yang tadi kan cuma bisa dipakai 200 jam, berarti sisa untuk ke 1000-nya ini kan ada 800 ya, 800. Yang tadi bisa dipakai 600, berarti ada sisa 400. Jadi dikurangi 1.200 sama dengan 0,00106 failure per unit hour. Nah, MTBF 1 per FRN ini. Jadi, mean time between failure selang waktu antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya adalah 9.434 jam. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Nah, sekarang salah satu strateginya untuk meningkatkan reliability system adalah providing redundancy. Ya, providing redundancy ini adalah menyediakan backup. Ya, backup. Jadi kalau kamu misalkan gini deh, saya bikin kue ya, pakai mixer. Ya, saya pakai mixer, cuman punya satu mixer. Mixernya rusak, iya kan? Berarti reliability system saya terganggu jauh sekali. Padahal kemudian saya punya nih mixer cadangan, backup, redundancy ini. Terus mixer saya ini rusak. Satu, masih ada mixer pengganti kan? Saya pakai mixer yang cadangan, tetap bisa bikin kue saya. Nah gitu. Makanya sebenarnya kalau kamu punya redundancy atau backup, kamu bisa hitung berapa reliability system dengan adanya backup. Ya, paham ya? Oke. Ini rumusannya. Kamu lihat. Ya. Kalau kamu punya mesin, alat yang pertama, kamu punya reliability 80%. Alat yang pertama. Terus kamu nyiapin backup alat yang punya fungsi sejenis, ya, tapi punya data reliability-nya 75% si backup ini. Artinya ada dua lah ya, ada dua alat, satu 80% reliability-nya, satu 75%. Pertanyaannya, hitunglah reliability system. Nah, rumusannya gimana? Reliability system adalah probability dari first component working. Jadi kita ambil random ya, boleh yang 0,8, boleh 0,75. Kamu ambil salah satu, ya kamu anggap itu adalah first component. Katakanlah yang 80% kamu anggap sebagai first component. Berarti 0,8 ditambah, kan dia punya backup untuk menambah ya reliability dari yang first component. Jadi logikanya 0,8 ditambah
Oke. 0,75 ini adalah probability dari second komponen ini. Jadi 0,75 ditambah probability tertentu dengan adanya backup kan menambah probability. Nah, penambahan ini ngitungnya adalah probability dari komponen yang dijadikan backup 0,75 dikali. Pada saat kita punya satu komponen 0,8, kita berharap kan komponen itu kan bisa punya reliability 100%. Tapi dia hanya 80%. Berarti yang 20% yang harus tertutupi dengan adanya backup itu. Maka menghitungnya adalah probability of second component working yang 0,75 dikali 1 min 0,8. Kamu tahu ya 1 min 0,8 dari mana? Dari berapa pemenuhan ya agar reliability pertama itu bisa menyentuh angka 100%, dia kurang berapa? Berarti kurang 20%. 1 min 0,8. Sama dengan berapa? 0,95. Itu adalah cara menghitung kalau kita punya backup. Ya, coba kamu perhatikan ya di sini ya. Saya off cam ya, soalnya saya kepanasan. Ya, jadi saya off cam ya, izin ya. Oke, kamu lihat ya, kita punya first komponen, kita punya dua komponen, 80% dan 75%. Redundancy itu kayak gini. Ya, jadi dia backup. Kamu contoh lihat R1. R1 tuh dia punya dua komponen di situ. Yang satu ada dua, tujuannya dari redundancy backup. Ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini. Ya, kamu gambarkan kita punya dua komponen yang bisa kerja backup cadangan, yang 80% dan 75%. Yang sekarang yang kamu anggap sebagai first komponen kan yang 80%. Oke, berarti 80% tambah yang second komponennya 75% tambah 1 min 0,8. Kenapa 1 min 0,8? Karena yang first komponen tadi dia kurang 20% untuk mencapai kondisi ideal dan itu ditutupi dengan backup-nya. Paham maksud saya? Paham, Bu. Oke. Ya, bisa. Nah, sekarang Bu, yang mana first komponen, yang mana second komponen? Kamu nggak usah bingung. Kamu boleh random milih yang mana kamu jadikan first komponen, yang mana second komponen. Sekarang contoh di sini adalah first komponennya yang 80%. Tapi sekarang kamu bisa ambil first komponennya yang 75%. Ya, kamu lihat ya, kamu hitung ya. First komponennya adalah yang 0,75. Berarti rumusannya gimana? RS sama dengan 0,75 ditambah, oke, second komponennya berapa? 0,8. Ah, benar, 0,8 dikali berapa? Dikali 1 kurang 0,75. Iya, cerdas. Betul. Nah, pinter. Gitu. Ngerti ya? Nah, ini logik. Ya. Kenapa rumusnya kayak gitu, Bu? Logikanya. Dia punya backup untuk nutupi ketidakmampuan dia mencapai 100%. Maka kamu kalikanlah ya delta gap-nya ini dengan adanya itu. Jadi kamu nanti kalau dapat soal ada redundancy gini, kamu nggak usah pusing mana ya Bu yang first komponennya. Boleh dua-duanya pakai. Yang penting kamu logikanya kamu pakai, hitungannya akan sama. Coba kamu hitung dengan rumus kamu kedua. Sama nggak hasilnya? Coba sebentar aja, tolong Sama, hitungnya. Bu. Udah dihitung Sama. pakai Excel Udah. ya. Oke, good. Nah, selesai itu ya, dapat kamu, udah bisa. Sekarang kamu lihat di sini. Jadi nanti soal kamu akan diberikan gambar. Gambar di belakang buku tuh banyak banget nih hazer render. Banyak banget gambar, melingkar-lingkar. Nah, hitunglah reliability sistemnya. Ya. Jangan khawatir ya, gambarnya semanapun tetap kamu bisa kerjakan kok. Ya, sepanjang kamu udah tahu logikanya. Ya. Contoh, kita lihat ada proses sistem seperti ini. Ya, di R1 ini dia punya redundancy, dia punya backup. Jadi dia punya dua, ya 0,9 dan 0,9. Yang di R2 dia punya 0,8 dan 0,8. R3 dia punya 0,99. Nah, masalahnya contoh di sini ya, yang dua komponen ini reliability-nya sama. Jadi kamu mungkin kalau mau praktekkan Gampang, Bu. pemahaman tadi Iya, tinggal masukin aja. makanya salah-salah Oke. juga tetap benar gitu ya. Nah, Iya. sekarang saya ganti ya. R1 kamu tulis ya di buku kamu masing-masing. R1-nya terdiri dari dua komponen. Oke ya. Yang satu 0,9, yang satu 0,75. Catat ya. Jadi kan kalau itu kan R1-nya 0,9 sama 0,9. Sekarang enggak, R1-nya 0,9 sama 0,75. Kamu tulis dulu di buku kamu.
Oke. Kemudian R2-nya ya isinya 0,8 sama 0,85 ya. Oke. Gambarnya sama ya. R3-nya 0,99. Sekarang silakan saya kasih waktu ke kamu ya, berapa reliability system atau siapa yang mau jelasin caranya? Silakan, saya buka. Dihitung dulu, Bu, berarti. Ya, itu. Atau kamu, ini siapa yang ngomong tadi? Tere, Bu, izin. Nah, Tere. Coba Tere, kamu jelasin aja ke teman-teman kamu caranya. Nggak usah kamu hitung. Oke, Bu. Jadi caranya RS-nya itu nanti sama dengan, karena di R1-nya itu 0,9 dan 0,75, itu 0,9. Kita misalnya ambilnya yang pertama itu 0,9 ya. 0,9 ditambah 0,75 dikali 1 min 0,9. Itu untuk yang pertama. Kemudian nanti dikali lagi dengan 0,8 ditambah 0,85 dikali 1 min 0,8. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga itu tetap 0,99. Iya, benar. 100 Tere. Bagus. Siap, Bu. Bentar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tadi Tere ngambil yang contoh di R1 ya, yang pertama 0,9 Tere ambil. Oh, tapi temanmu yang lain enggak Tere, aku mau yang pertama 0,75. Ya enggak apa-apa. Ya bisa 0,75 ditambah 0,9 dikali 1 min berapa? 0,75 ya, gitu ya. Iya, Bu. Nah, sip. Hasilnya pasti sama. Oke, jadi kamu mau diputer-puter soalnya kayak mana? Pasti bisa. Karena kamu udah tahu logikanya. Nah, sekarang soalnya bisa kayak gini. Ini 3, redundancy-nya ada 3. Gimana cara kita, ini kan parallel redundancy ya, jadi dia tuh bisa dikerjakan secara paralel. Ya, ini namanya parallel redundancy. Jadi kalau gambarnya itu dia di dalam satu input kemudian output yang sama dan dia bersamaan, maka disebut sebagai parallel redundancy. Nah, cara bagaimana kita menyelesaikan parallel redundancy ini? Ya, caranya adalah kamu bisa mengalihkan R2 dan R3 ini kamu series kan, kamu kalikan dulu. Kalau series kan dia dikali, ya kan? Sehingga kamu punya gambar jadi 3 paralel redundancy-nya 0,95, 0,9506 yang tengah dan yang bawah adalah 0,95 ya. Cara pertama, kamu bisa menghitung probability of failure for all three path ini ya, 3 path ini ya. Maka 1 min 0,95 dikali 1 min 0,9506 kali 1 min 0,95. Kamu kali, kemudian kamu cari reliability dari new design ya. Tapi kalau kamu nggak mau konsep kayak gini, ya, kamu bisa pakai konsep yang tadi, persis sama. Nih, saya kasih ya. Bentar. Nih ya, kamu bisa pakai konsep yang tadi. Bu, saya bingung, Bu, gitu ya. Ya udah, kamu pakai konsep kamu aja nih. Yang tadi persis. Kan tadi kan ceritanya gambarnya gini ya. Gambarnya gini. Ini kenapa warnanya beda ya? Nah, jadi misalkan kan kamu kali dulu nih ya R2 kali R3 kan dapat 0,9506 ini kan. Kamu kali kan pakai Excel, kamu kali dapat berarti gambarmu paralel redundancy-nya ada 3 kan 0,95, 0,9506, 0,95. Ibu, sorry Ya. Bu, izin Bu. Belum Nah. kelihatan Bu. Ini Oh, belum kelihatan. Iya, Bu. Nanti iya ya. Benar juga. Sik. Bentar, aku buka dulu. Ini perhitungan. Nah, ini ya benar juga. Sip. Nah, ini ya udah kelihatan kan Excel-nya kan? Ya, sudah, Bu. Nah, ya, ini kan berarti sebenarnya kan kamu R2-nya kan kamu kali dulu. 0, ini karena picture ya, jadi saya harus tulis dikali ya kan 0,975. Nah, dapat kan R2-nya nilainya segini. R series, dia series ya. Yang R2 ini adalah R2 ini adalah perkalian R2 dengan R3 karena dia series. Nah, nanti gambar kamu jadi kayak yang sebelah kanan ini.
ada 3 yang paralel, 0,95, 0,9506, sama 0,95. Tadi kan di modul kamu pakai cara yang lain ya. Sebenarnya logikanya itu bisa diterjemahkan seperti itu. Tapi kalau kamu enggak, Bu, saya bingung jadinya mau pakainya enggak kayak gitu, Bu, gitu ya. Katakanlah seperti yang tadi di buku kan contohnya adalah probability dari failure for all three path ya. Kita bisa lihat 3 path ini adalah 1,095 kali 1 min ini dan lain-lain ya, reliability dari Wilson. Tapi kalau kamu nggak mau, caranya gimana? Caranya kamu kerjakan dulu R1 2 di atas ini. Boleh random lah, ambil siapapun. Kamu kerjakan dulu 0,95 dengan 0,9506. Kerjakan dulu, kamu cari reliability-nya ya. Jadi sama dengan ya 0,95 ya kan? Betul nggak? Ditambah berapa? 0,9506 dikali berapa? 1 min 0,05. Benar. 1 min 0,95. Kan dapat nih. Ya, saya gedein. Dapat. Ya, dia dapat. Oke. Nah, nanti dia jadi paralelnya jadi 2. Nah, gini, ya kan? Dia jadi 2 nih. Nah, kalau udah 2, ya udah kerjain kayak tadi. Sama dengan ini, nah ditambah, ya kan? 0,95 dikali 1 min, ya kan? Min dia, tutup kurung 2 kali. Udah dapet. Inilah hasilnya. Ya, jadi reliability-nya sistem 0,998. Kamu cocokin sama di sini, sama jawabannya. Walaupun cara kita beda. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau kamu misalkan, Bu, saya mau pakai cara saya lah, Bu, konsisten, ya silakan gitu. Atau kamu pakai ini pendekatan yang kayak di buku, boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibolak-balik kayak manapun kamu bisa. Gitu. Mungkin iterasi kamu lebih banyak, tapi kan konsep kamu masih cuma bisa ibaratnya ngerti 1. Ya, gitu. Gitu, yang lain ada pertanyaan? Cukup ya? Gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Gitu ceritanya. Ya, jadi saya kembali lagi ke sini. Jadi ya, salah satu kompetensi kamu di chapter ini itu ngitung reliability system. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa. Maksudnya nggak boleh nggak bisa. Ya, karena akan ditanyakan reliability system. Ya, dibikin puter-puter-puter sistemnya. Tahu dari mana, Bu? Puter-puter di belakang buku. Banyak gambar-gambar. Kerjain dong. Ya, coba satu-satu. Gitu loh. Ya. Karena kalau udah tahu soalnya mana yang keluar, terus kamu pas lagi ujian nyesel. Nah, pas saya nggak belajar ya, udah dikasih tahu sih disuruh ngitung reliability system, nggak saya pelajari. Akhirnya apa? Lembar jawabannya kosong. Nah, begitu kosong nilainya nggak bagus, nanya ke dosennya, Bu, kenapa nilai saya jelek, Bu? Ya nggak dijawab, gimana bagus. Nah, gitu ya. Padahal udah dikasih tahu wanti-wanti. Ya, kayak saya bilang, MRP, belajar MRP ya, pasti keluar. Belajarlah MRP sampai ngelotok, sampai bisa bikin tabelnya, sampai tahu kalau lot size-nya tidak lot for lot, gimana impact-nya. Belajar. Nah, kalau udah belajar, ujian tuh ibaratnya cuma ngelihat soal tuh senyum. Kenapa? Karena itu bolak-balik udah dikerjain, angkanya aja yang beda. Nah, gitu loh kira-kira persiapannya ya. Jadi saya pikir semua bisa sebenarnya melakukan itu ya. Cuman masalahnya mau atau nggak mau gitu ya. Nah, mungkin saya reminder sedikit ya. Nah, kita kembali lagi ke teori ya mengenai maintenance ini. Jadi sebenarnya di 2 tipe dari maintenance itu ada dimunculkan ya. Yang pertama adalah preventive maintenance. Preventive maintenance ini adalah perawatan yang pencegahan sifatnya. Kamu kalau misalkan apa namanya? Contoh misalkan ganti nih ya, ganti oli. Itu kan preventive maintenance. Kan belum rusak, Bu, ngapain oli diganti? Ya jangan, kalau oli nggak diganti, maka nanti sistem pembakarannya terganggu, suatu saat mobilnya ngadat.
mati. Nah itu. Jadi sebelum mobilnya mati, yang perlu diganti, dimonitor lah equipment dan facilities, ya diinspeksi secara rutin, diservis lah. Kalau perlu digantilah sebelum dia breakdown, ya kan? Nah agar kehandalannya bisa terjaga. Yang kedua adalah breakdown maintenance. Breakdown maintenance itu adalah kalau dia udah rusak, kamu perbaiki. Ya, jadi namanya breakdown maintenance. Jadi kalau perbaikan itu tuh termasuk dalam tipe maintenance. Karena kalau kita biarin aja baru itu nggak maintenance, gitu loh. Ya, jadi misalkan mobil kamu mogok, terus kamu masukin ke bengkel, kamu perbaiki, gitu ya. Itu sebenarnya aktivitas breakdown maintenance. Mesin kamu rusak, mesinnya dibawa lagi ke mekaniknya, ke teknisinya, terus kamu minta dia perbaikan. Kemudian kamu bilang, ini cepet ya perbaikannya, kamu upayakan. Itu kamu melakukan namanya breakdown maintenance. Ya, kamu ganti. Misal satu contoh. Kenapa misalkan nggak semua itu preventive maintenance, Bu? Ya, ada yang namanya breakdown maintenance. Dia nunggu rusak baru kita ganti. Contoh, kamu di rumah punya lampu banyak ya, betul nggak? Kamu punya lampu di kamar kamu pakai lampu, di semua tempat ada lampu, ya. Kamu terhadap lampu ini, kamu preventif atau breakdown? Hah? Preventif ya. Kan lampu nih, sering kali ya di rumah kamu. Kamu nunggu mati baru diganti atau belum mati udah diganti? Oh, mati Nunggu dulu. mati, Bu. Nunggu mati. Mati dulu. Iya, Breakdown mati dulu lah maintenance. sayang. Ya. Nah, jadi gini, sebenarnya di dalam operations management nggak semua ya facilities itu harus preventif. Ada yang kita memang bolehkan dia untuk breakdown. Jadi nggak apa-apa dia mati, kita udah punya cadangannya kok. Kalau kita ganti cepat, bila penggantiannya bisa cepat, risikonya nggak tidak besar ya di dalam periode penggantian, kerugian kita. Artinya apa? Artinya preventive maintenance ini costly, jauh lebih mahal dibanding breakdown maintenance setelah kamu analisa. Maka tidak apa-apa kita mengambil tindakan breakdown maintenance pada beberapa equipment tertentu yang sudah kita tetapkan. Seperti kasus lampu di rumah kamu. Saya juga breakdown maintenance. Ngapain dia belum mati saya ganti? Toh pada saat dia udah mati saya ganti, saya cepat kok menggantinya, tidak terlalu ada risiko kok. Karena saya udah punya stoknya dan lain-lain. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Nah, di tengah-tengah perjalanannya dari maintenance management ini muncullah istilah yang namanya predictive maintenance. Nah, mungkin kalau di kantor kamu ada tuh ya kegiatan preventive maintenance dan breakdown maintenance. Ada yang namanya predictive maintenance. Predictive maintenance ini ada di beberapa perusahaan, ini masuk dalam kategori preventif. Jadi preventive maintenance ini di breakdown lagi. Ada kumpulan yang namanya predictive maintenance. Tapi ada di beberapa perusahaan dia bagi 3. Preventive maintenance, predictive maintenance, dan breakdown maintenance. Nah, apa beda predictive maintenance dan kenapa predictive maintenance ini di beberapa perusahaan dimasukkan di dalam preventive maintenance? Karena predictive maintenance ini sebenarnya kegiatan preventif. Hanya saja yang membedakan dia dengan istilah preventive maintenance adalah di predictive maintenance dia menggunakan advanced teknologi. Ya, teknologi yang advance, yang keren untuk memonitor dan mempredik equipment failure. Jadi kamu tahu ya kalau di industri migas itu kita tahu kerusakan peralatan itu dengan getaran, dengan monitor sistem yang kita hubungkan ke monitornya untuk melihat sejauh mana alat itu berfungsi. Karena kasat mata orang nggak bisa nilai. Ya, jadi kita gunakan teknologi untuk bisa memonitor kehandalan dari peralatan itu. Misalkan dengan sistem teknologi informasi kita hubungkan dengan sensor. Begitu sensornya menunjukkan irama yang tidak benar, itu berarti menandakan bahwa peralatan itu menjadi suatu kehandalannya terganggu. Ya, kita harus benahi, harus ganti atau kita perbaiki, atau kita lihat seperti apa kegagalannya. Itu yang bisa mendeteksi itu teknologi peralatan, nggak bisa dengan manusia. Nah, itu kita masuk kategori namanya predictive maintenance. Ya, kalau di teknologi-teknologi yang sekarang ini di teknologi 4.0 ya, yang kita lagi dengung-dengungkan dan sekarang dilakukan,
itu adalah banyak kegiatan pengecekan dari kehandalan peralatan mereka dan nggak bisa lagi dilakukan dengan kasat mata manusia. Ya, dia harus hubungkan dengan alat. Ya, jadi misalkan kalau di pabrik itu dia mengatur suhu, misalkan suhu dari peralatan, dihubungkan tuh sensor. Nanti sensornya itu ngasih tahu suhu dari peralatan ini adalah sekian. Kalau dia batasnya katakanlah masih di batas normal, berarti semua sistem di peralatan itu berjalan bagus. Tapi kira-kira indikator suhunya nunjukin angka outliers di atas dari batas yang toleransi yang diperbolehkan. Oh, berarti harus di stop nih, mesinnya di stop dulu, kita cek dulu, nggak bener nih. Nah, kira-kira gitu. Tapi kita nggak bisa kasat mata, kita pakai bantuan teknologi. Kalau kita sudah menggunakan bantuan teknologi itu, maka dalam kategori ini muncullah kategori ketiga, yaitu predictive maintenance. Ya, meskipun predictive maintenance itu kalau dilihat aktivitasnya adalah seperti preventif. Ya, cuman bedanya preventif itu kadang nggak menggunakan teknologi. Ya, oke gitu ya. Nah sekarang, oke ini, ini kegagalan bisa terjadi ya. Kita punya namanya initial failure rate, infant mortality. Infant mortality adalah kerusakan di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Kayak tadi deh, misalkan punya AC tadi 20 ya. Harusnya umur AC ini kan 1000 jam. Tapi 2 AC itu baru dipakai 200 breakdown. Nah, itu infant mortality. Jadi kerusakan yang terjadi secara cepat ya melanggar dari standar yang sudah kita tetapkan. Jadi kerusakan dini. Jadi baru sebentar dipakai kok rusak. Kan kamu bisa ya beli produk yang cacat ya. Jadi kamu baru pakai, harusnya kan umur pakainya katakanlah 1 tahun. Kamu baru pakai 1 bulan, defect, rusak alatnya. Kamu minta ganti kan? Minta ganti karena ada warranty dari si produsen. Nah itu kan nggak ada masalah. Ya, tapi kan kalau misalkan enggak, terus gimana gitu kan? Kamu punya risiko bahwa ada peralatan-peralatan yang umur pakainya tidak seperti yang dijanjikan, kerusakan secara dini. Ya, itu kamu bisa lakukan gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang kita sebut ya sebagai Nah, ini kita sebut sebagai computerized maintenance system. Jadi maintenance activities ini nggak bisa kita kalau nggak punya sistem nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa berjalan efektif efisien karena kan data historis ini kan repair history file-nya harus punya, equipment file-nya harus tahu, maintenance work order schedule-nya harus ada, inventory spare part-nya kita harus punya datanya, ya kan? Kemudian kita bisa mengambil keputusan tentang maintenance ini. Kalau peralatan kita, ini katakanlah kita sistemnya banyak, komponen yang kita kelola banyak. Kamu kan harus secara bergiliran bikin schedule ya untuk kegiatan maintenance ini. Apabila itu tidak terrecord, ya kamu bisa melakukan kesalahan pengambilan keputusan. Ya, jadi semua itu harus berbasis pada sistem dan harus punya database mengenai maintenance ini. Gitu ceritanya. Ya. Nah, sekarang bicara mengenai maintenance cost. Maintenance cost itu kan ada loh. Ya iyalah, udah pasti ada gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada konsep tradisional view. Konsep tradisional ini melihat ya bahwa yang namanya biaya maintenance ini akan terjadi gitu ya. Ini contoh ya. Ini saya langsung kasih contoh aja deh daripada saya ngomong banyak-banyak. Nah, ini contohnya misalkan ya. Ini adalah optimal point ya untuk traditional view. Traditional view itu bilang preventive maintenance cost itu akan makin meningkat dengan adanya peningkatan maintenance commitment. Jadi gini loh, jadi ini dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu X adalah maintenance commitment. Seberapa besar kamu punya komitmen terhadap maintenance. Yang sumbu vertikal tegak itu adalah variabel biaya ya. Nah, kalau maintenance komitmen kamu makin besar, katakanlah kamu preventive maintenance-mu yang tadinya 6 bulan sekali, dengan sekarang 3 bulan sekali, berarti kan yang 3 bulan sekali menunjukkan komitmen kamu yang lebih tinggi. Nah, konsekuensi dari komitmen kamu yang lebih tinggi untuk kegiatan maintenance ini akan menghasilkan preventive maintenance cost yang makin tinggi. Maka kurvanya itu adalah garis lurus. Ya. Nah, sebaliknya, apabila preventive maintenance cost kamu tinggi, maka sebenarnya terjadi penurunan breakdown maintenance cost. Jadi breakdown cost kamu tuh sebenarnya akan turun kalau kamu punya preventive maintenance cost yang makin tinggi. Nah, penurunan ini kemudian kamu jumlahkan namanya total cost.
Nah, titik terendah dari total cost inilah yang disebut sebagai optimal point atau lowest cost maintenance policy. Jadi policy-policy yang muncul yang ada ditetapkan oleh suatu perusahaan itu muncul dengan adanya pertimbangan ya antara total cost akibat preventive versus breakdown. Nah, ini konsep tradisional. Konsep yang kemudian sekarang diperbaiki itu adalah bukan soal konsep bagaimana total cost-nya, enggak. Cuman bagaimana kita melihat full cost of breakdown dengan adanya kerusakan yang terjadi dengan breakdown. Karena dulu orang di konsep tradisional bilang, kalau terjadi breakdown itu ya sudah kerugiannya gitu ya, full cost of breakdown itu ada tradisional full lihat balance preventive dan breakdown maintenance cost itu bisa terjadi begitu yang namanya breakdown cost itu ya segitu aja akibat misalkan kita nggak bisa berproduksi ya berapa produk yang hilang akibat kita tidak bisa berproduksi hanya itu. Tapi sesungguhnya di konsep yang sekarang konsepnya itu kalau terjadi breakdown nggak hanya itu kerugian kita nggak hanya dari sisi operation tapi juga bagaimana masalah reputation ya masalah kemudian customer satisfaction yang berimpact kepada reputation ya dan kemudian ini mengganggu perusahaan di masa mendatang, risiko yang sangat tinggi dan sebagainya. Maka digambarkanlah di full cost view bahwa full cost of breakdown itu sebenarnya jauh lebih besar dengan konsep tradisional. Gitu. Makanya kurvanya akan mencapai titik optimal itu makin ke kanan. Jadi sebenarnya kamu dituntut lebih punya maintenance komitmen yang tinggi. Kalau kamu bisa memetakan bahwa sesungguhnya cost of breakdown itu tidak hanya semata-mata kerugian yang disebabkan karena aspek operation, kamu nggak bisa produksi, tapi juga plus banyak hal terkait dengan sampai kepada reputation, gitu ya. Ini ceritanya. Nah, karena itu ada beberapa kasus di buku ini ya sebagai suatu contoh. Kamu harus ngambil keputusan. Apakah saya harus melakukan preventif? Ya, contohnya gini ya. Dia bilang nih, contoh, haruskah perusahaan ini mengkontrak untuk maintenance ya kepada pihak ketiga ya, pihak ketiga untuk melakukan aktivitas maintenance mereka. Dia nanya, ya. Nah, diambillah data, ya ada data. Ini number of breakdown. Jadi dia ambil data 20 minggu atau apa ya, hari atau minggu ya. Ada 20 periode di masa lalu. Dari 20 ini number of breakdown 0, nggak pernah terjadi breakdown itu 2 bulan ya. Ada dia ngambil data 20 bulan. Kemudian di 20 bulan ini, di mana satu bulan itu nggak pernah terjadi breakdown, ini ada 2 bulan. Terjadi breakdown-nya 1 kali dalam 1 bulan itu ada 8 kali, ya 8 bulan. Ya, terjadi breakdown-nya 2 ada 6 bulan, dan breakdown-nya 3 ada 4 bulan. Total adalah 20 bulan. Ya, bisa kamu lihat ya. Ini historical data. Kemudian, secara rata-rata, cost kamu apabila terjadi breakdown itu adalah $300. Ya, sehingga kamu bisa menghitung, yang pertama adalah kamu menghitung expected number of breakdown. Ini yang kita sebut sebagai berapa sih rata-rata terjadinya breakdown? Ya, berapa kali ya dari 20 bulan periode sampel kamu. Kamu kali aja langsung. Ya kan? 2/20, 8/20, 2/6/20, 4/20. Terus kamu kalikan 0 kali 0,1 ditambah 1 kali 0,4 ditambah 2 kali 0,3 ditambah 3 kali 0. Ini namanya adalah weighted average. Ya, jadi expected number of breakdown. Kamu kalikan frekuensinya dengan number of breakdown-nya dengan probability. Kamu kali, oh ternyata expected number of breakdown itu 1,6 kali breakdown per month. Nah ya, setelah itu kamu ngitung. Ternyata kalau terjadi breakdown itu kita bayar 300. Ya kan, 300 itu apa? Tadi 300. Average cost of breakdown-nya 300. Sedangkan kita terjadi 1,6 kali. Berarti dalam 1 bulan kamu kira-kira expect value-nya itu $480 per bulan. Ya. Terus kamu suruh bandingin. Itu kalau kamu nggak hire orang, kamu hire kamu service contract ya dengan si provider penyedia kegiatan maintenance. Terus dia bilang, kamu kontrak deh maintenance sama saya. Saya tuh menggaransi hanya terjadi 1 kali breakdown per bulan. Saya garansi, ya.
Kemudian tapi kamu harus bayar biaya servis saya $150. Maka preventive maintenance cost-nya bisa kamu hitung, ya kan? 300 kali 1 kali breakdown per bulan kali 300 ditambah biaya kontrak kita ke vendor itu 150. Berarti 450 per month. Nah, kamu kalau hanya semata-mata cost yang kamu bandingkan, kamu bisa bandingkan nilai 480 dengan 450. Maka kalau ditanya, apa yang akan kamu lakukan dengan pertimbangan cari biaya paling murah, kamu bisa menganalisa dan kamu mengatakan hire the service firm karena dia lebih murah 450 dibandingkan 480 gitu ya. Nah, ini ada beberapa lagi teori ya bagaimana kamu meningkatkan repair capability. Kalau tadi kan sebenarnya kita kalau ternyata udah rusak, kita harus benerin, repair kan, kita perbaikan. Nah, ini juga harus punya suatu strategi perusahaan bagaimana repair capability ini bisa kita tingkatkan. Maka sekarang ya, saya lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan juga, ini sebenarnya udah nggak megang lagi repair-nya. Mereka outsource. Mereka kerjasama tuh dengan teknisi. Mereka nggak harus punya teknisi sendiri. Jadi kalau nanti rusak, mereka tinggal panggil kontrak bahwa teknisi itu yang harus memperbaiki kerusakan di pabrik mereka. Ya, itu salah satu solusi yang bisa mereka ambil karena repair capability ini membutuhkan ya additional resources. Kamu harus training orangnya, kamu harus ganti peralatannya dan macam-macam dan macam. Dan dihitung-hitung, ya udah serahkan aja pada yang ahli, kita kontrak sama mereka. Pokoknya segala macam kerusakan mereka harus perbaiki dengan service level agreement yang sudah kita sepakati, selesai. Ya kita memang harus bayar, tapi ternyata ya benefit dengan tidak ada benefit dengan penghematan waktu repair ini itu bisa membayar biaya yang kita keluarkan dengan kontrak kerjasama vendor. Kira-kira gitu. Nah, pola berpikir itulah sebenarnya yang kita pakai ya di dalam operations management bahwa setiap alternatif itu harus kita analisa mana alternatif yang bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi kita gitu. Ya. Ini ada teorinya ya bagaimana kamu meningkatkan repair capabilities ya. Nah, ini contohnya juga ya. Kita bisa kerja sama dan sebagainya ya. Kemudian ini penjelasan mengenai autonomous maintenance bahwa semua employee itu sebenarnya dapat accept responsibility ya untuk beberapa aktivitas maintenance seperti observe, check, adjust, clean, notify. Itu kita berikan beban ini ke si operator. Nggak harus orang teknisi maintenance kita. Ya, karena mereka bisa memprediksi terjadinya failure, mereka mencegah namanya breakdown ya dan mereka prolong ya. Prolong ini adalah memperpanjang equipment life ya, prolong ya, memperpanjang equipment life. Kira-kira gitu. Ya. Nah, yang terakhir di sini poinnya adalah total productive maintenance. Ya, TPM. Ini seringkali mungkin ya didengung-dengungkan. Jadi secara maintenance ini harus secara konsep TPM, total productive maintenance. Dia punya prinsip. Yang pertama, designing machine. Kamu kalau punya mesin, desainlah mesin yang reliable, handal, easy to operate. Jadi mesin itu yang mudah dioperasikan dan mesin itu mudah di-maintain. Ya, itu kenapa kalau kamu misalkan mau beli suatu kendaraan, kamu milih meskipun harga jualnya lebih mahal, kamu pilih kenapa? Karena maintenance cost-nya lebih murah, Bu. Dealernya bengkelnya banyak. Gampang saya maintain, suku cadang spare part-nya tersedia di mana-mana. Ya, jadi ini bukti bahwa sebenarnya kamu menjalankan namanya total productive maintenance. Bahwa kamu memilih suatu mesin, memilih suatu kendaraan itu bukan hanya berdasarkan berapa biaya belinya, ya, tapi kamu juga bisa mempertimbangkan bagaimana maintenance cost-nya dan sebagainya. Karena itu kan dalam jangka panjang harus kamu tanggung, ya. Jadi dengan prinsip itu maka membandingkan total cost of ownership when purchasing machine, kamu memasukkan namanya service dan maintenance di included, masukkan di dalam faktor pertimbangan biaya. Itu yang namanya konsep TPM. Ya. Kemudian kamu di konsep TPM berikutnya adalah kamu mendevelop preventive maintenance plan that utilize the best practice of operator, maintenance department, and depot service. Dan kemudian kamu training ya untuk autonomous maintenance operators. Jadi operator itu dapat maintain their own machine, dapat memaintain mesin-mesin yang mereka operasikan dan berpartner dengan maintenance personel. Jadi kamu bisa membuat maintenance personel ini menjadi efisien karena sebagian tugas mereka itu diberikan kewenangannya kepada para operator yang mengoperasikan mesin. Itu yang namanya konsep autonomous maintenance. Dan itu masuk di dalam konsep
total productive maintenance. Kira-kira gitu ya. Nanti baca lagi ya di belakang ini ada predictive maintenance. Ini menarik. Kamu gunakan advanced technology, monitor equipment dan predict failures. Macam-macam ya teknologinya diprediksi pakai vibration, vibrasi, analisis infrared ya dan lain-lain. Kalau di oil and gas ya ini semua udah prediktif. Nggak mungkin lagi di kedalaman tertentu kita ngecek ya. Itu semua dihubungkan dengan sistem dan teknologi. Kira-kira gitu ya, saya pikir udah cukup lah. Nah ini, udah cukup. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi maintenance dan reliability ya. Saya harapkan kalian bisa pahami ya dengan baik ya, meskipun mungkin keterbatasan ya di dalam kuliah kita ini. Dan mohon maaf saya off cam kepanasan saya tadi. Ya, jadi demikian mungkin kuliah pada malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup dipahami atau bagaimana kira-kira? Cukup ya, Tere ya? Aman Bu, so far Bu. Aresto, ya aman ya? Cukup, Oke, Bu. sip. Oke ya, jadi saya pikir materi kita udah agregat planning, kemudian EOQ udah, independent MRP udah, kemudian hari ini adalah Quality management. ya. Nah, quality ini saya ada tugas satu kasus. Kita berapa kali lagi ya kuliah ya? Enggak, ujian kamu tanggal berapa ujian? Hitung mundur kita berapa kali? Hitung mundur. Nah, coba lihatin. Hitung mundur. Mulainya itu 29 Mei UASnya, berarti Seninnya itu masih ada 3 kali, 13, 20, 27. Nah, aman lah ya. Oke, 27 ini presentasi. Gini. Kamu kamu ujian tuh ya. Kamu mau tanggal 20 presentasi papernya atau 27? Yang karya akhir kamu itu loh. Mau dipresentasikan 27 apa 20? Gimana teman-teman? Nanti kamu sepakati ya. Ya, bahas nanti kita info ke Punita. Ya. Kalau dia di 27, berarti 20 ini saya masih punya waktu untuk kamu ngerjain kasus yang kualitas. Jadi kasus bisa saya kasih sekarang, nanti kamu bisa kumpulin di 20. Kalau enggak, kasus saya kasih sekarang, kamu kumpulin di tanggal 13. Kasus itu biar cepet lah selesai juga enak kan. Ya udah kalau gitu kasusnya saya kasih aja, mungkin besok ya, Senin depan itu kita pembahasan kasus ya, sekaligus dengan pembahasan kualitas. Terus tanggal 20 ini kalau mau saya harus ada ngadain kuis satu kali, nanti kamu pilih deh mau kuis tanggal berapa ya, sepakati, tapi memang yang bisa datang ya, datang semua itu. Kemudian satu hari itu adalah pembahasan presentasi tugas akhir ya. Jadi kalau bisa sih kasus kualitasnya saya kasih aja deh sekarang ya. Atau mau gimana? Atau tanggal 20 penyelesaian kasusnya. Kasus yang kualitas. Nah, nanti coba difikirkan ya Bu Rizky ya. Jadi kita harus ada sesi kualitas, tapi 1 minggu sebelumnya case-nya harus dikasih. Nanti kalau enggak gini aja, besok kasusnya saya kasih, nanti kita bicarakan kapan dikumpulinnya. Ya. Dan 1 hari harus ada presentasi project akhir. Itu dan ada sesi kuis sekali. Udah itu aja sih. Saya pikir dosen tamu juga nggak sempet nih kayaknya. Ya mendingan kita pembahasan soal saja biar kalian bisa maksimal gitu. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu ya, cukup ya. Ini datang semua ya? Datang semua Bu Rizky? Lengkap Bu, lengkap. 17. Oke. Makasih ya semua ya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam. Ya, terima kasih. Aman Bu, makasih Bu materinya Bu. Ya, makasih ya. Makasih Bu. Sampai ketemu ya. Ayo. Siap Bu. Ya.